Swastiastu. Umat sedharma dan pemirsa RCTI di seluruh Indonesia, senang sekali saya Ayu Inten kembali hadir di hadapan Anda dalam Percikan Dharma. Bagaimanakah kabar Anda kali ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Ide Sang Hyang Widi Wasa. Nah pemirsa, sebelum kita masuk pada pembahasan kita pada pagi hari ini, kita akan segera saksikan tetabuhan yang sangat indah yang dipersembahkan oleh ibu-ibu WHDI Kota Bekasi. Ini dia, Tabuh Telu. Kami persilahkan. Mainnya nggak bagus lagi. Berhentiin kita yang lagi menabuh. Loh, Ibu maaf, ini lagi syuting Bu. Ibu siapa ya? Belum tahu ya, saya anggota sini juga. Saya mainnya yang paling bagus loh. Aduh, ibu ini gimana sih? Bagaimana kita bisa melibatkan ibu-ibu? Latihan aja nggak pernah datang. Sekalinya datang, telat lagi. Betul. Mana sok tahu lagi? Kata siapa saya sok tahu? Emang saya yang paling bagus mainnya? Ayo ibu-ibu kita lihat coba. Nih, lihat nih. Siapa takut? Nih, lihat nih. Seperti ini nih. Kalau gambarnya yang bagus nih. Ya udah Ibu, udah ya. Daripada ribut-ribut di sini, kebetulan saya masih menunggu seorang narasumber nih Bu ya. Iya. Abis sudah datang sebentar. Om Swastiastu, Om Swastiastu, Swastiastu. Pak Ketut, Pak Ketut Astawa, Swastiastu. Om Swastiastu. Terima kasih sudah hadir Ya. pada Percikan Dharma kali ini. Sehat Bapak? Sehat, sehat. Masih aktif di pengurus Masih aktif di Banjar pengurus Banjar. Kota Bekasi Masih ya? aktif. Suka mengisi Dharma Wacana juga Pak? Suka sekali-sekali. Ngayah ya Pak ya? Iya, ngayah, ngayah. Memberikan ilmu pengetahuannya Iya, untuk iya. umat juga ya Pak ya? Iya, iya.
Pak Ketut. Oh, Saya ingin iya. bertanya nih, Ya. bagaimana ya cara mengendalikan diri supaya saya tidak sering marah, mengendalikan hawa nafsu, Oh, iya. supaya menjadi orang yang lebih baik lah menurut Hindu. Iya, iya. Ya, Terima ada, kasih. ada pertanyaan langsung nih Pak. Terima kasih. Baru sampai di sini. Tadi saya liatin ibu-ibu itu marah-marah, ibu gede marah-marah. Kenapa itu namanya sadripunya sudah memuncak. Sadripu yang sudah memuncak artinya yang sifat trigunanya yang utama. Triguna artinya kama, loba, dan akroda. Akroda. Nah, yang pertama itu apa yang disebutkan kama? Kama itu keinginan. Karena keinginannya Bu Gede tidak tercapai, jadi dia langsung marah-marah seperti tadi. Marah. Nah, seperti loba. Loba itu keinginannya memang berlebihan, keinginannya misal minta diperhatikan dia sendiri dulu, baru boleh orang lain-lain. Nah, disinilah dampaknya kedua-duanya itu. Yang ketiga itu jadi akroda. Marah-marah, datang-datang tuh langsung marah-marah, ngamuk-ngamuk. Padahal mestinya tidak seperti itu. Nah, tadi bagaimana cara pengendalian dirinya? Ya, sebenarnya gampang cara pengendalian diri itu. Kita harus banyak melaksanakan apa? Melaksanakan sembahyang, melaksanakan tepo sariro, melaksanakan mawas diri. Sebenarnya pengendalian diri seperti itu. Melaksanakan japa yang banyak karena menurut ajaran Hindu, mengat sembahyang, tempat-tempat suci, sering tirta yatra itu sebenarnya pengendalian diri yang sangat bagus bagi umat Hindu. Terutama seperti Bu Gede tadi. Akhirnya nanti setelah dia sering melaksanakan yadnya yang namanya tirta yatra, yadnya ke tempat-tempat suci, sering berdana punya, akhirnya timbul akan dari dirinya sendiri. Kenapa saya marah-marah? Jadi bisa meredam emosi. Bisa ya, Pak, meredam emosi, artinya mawas diri gitu, Ya. mawas diri, tidak boleh marah-marah. Egonya artinya bisa dikikis dikurangi. bisa dikurangi dengan tadi cara-cara yang seperti tadi. Mungkin itu Bu yang bisa ini apa bisa ada pertanyaan lagi? Silakan. Ada. Oh iya, silakan Saya Ibu. Pak Ketut, tiang Bu Ketut. Nggih. Ya. Oh, sebelumnya Om Om Swastiastu. Swastiastu. Pak Ketut tadi kan sudah menguraikan tentang sifat kroda. Mm-mm. Sekarang yang tiang tanyakan, apa makna dari akroda itu? Nggih, Niko. Nggih. Om Nggih. Santi, Om. Pertanyaannya sangat bagus, Bu Prawiro. Apa makna dari akroda? Akroda itu tentunya maknanya sangat luas itu akroda. Karena sering marah-marah, coba kalau di rumah melaksanakan akroda, artinya rumah tangga itu akan berantakan. Kalau di tempat lain akroda, di tempat seperti kumpulan ini akroda, artinya dimusuhi sama teman-teman. Nggak tahu judulnya langsung marah-marah. Nah, sifat-sifat itu yang kita kendalikan, maknanya kenapa makna akroda itu harus dikendalikan supaya kita disenangi oleh orang-orang lain. Kikislah makna akroda itu dengan satwam, rajas, dan tamas. Satwamnya yang kita wujudkan. Rajas, tamasnya kita buang. Satwam artinya kita berdoa kepada Tuhan. Sering melaksanakan sembahyang seperti tadi. Japa mantra, sembahyang, sering berdana punya, dan lain sebagainya. Itu makna daripada akroda. Untuk menghilangkan akroda itu dengan cara seperti itu. Jika tidak pernah melaksanakan seperti itu, akroda akan terus. Justru malah lebih keras lagi akroda. Kan membabi buta nanti marahnya itu justru nanti akan jatuh kepada dirinya sendiri. Akan terkucil kepada dirinya sendiri. Bisa nanti tidak mau ke pura lagi. Karena merasa malu. Iri hati, tapi tidak memiliki kemampuan. Menutupi kemampuannya dengan iri hati. Mungkin itu Bu Ketut jawabannya. Terima kasih. Masih ada pertanyaan lagi? Ibu-ibu bagaimana, setuju nggak kalau kita tanyakan bagaimana caranya mengatasi ibu yang suka marah itu? Untuk itu kami bertanya kepada Pak Ketut, bagaimana caranya mengatasi teman kita yang suka marah? Oke, terima kasih. Sangat baik pertanyaannya. Sebenarnya gampang sekali cara mengatasi. Kalau ibu tadi akroda, Bu Gede itu tidak boleh dilawan dengan akroda. Mestinya akroda itu dilawan dengan kebijaksanaan. Berikanlah petunjuk-petunjuk, Bu. Kalau ibu marah, contohnya ibu marah itu sebenarnya salah. Mari kita bagaimana kalau memang ibu terlambat, selesaikan baik-baik, bicarakan baik-baik, tidak perlu marah-marah. Artinya kenapa sih dimulai saya belum datang? Coba dengan pendekatan cinta kasih. Itu yang jauh lebih bagus daripada Jadi jangan kemarahan. Jangan balas dengan kemarahan ya Pak ya. Artinya api disulut dengan bensin, jadilah itu akan pertengkaran. Malah lebih Malah panjang. lebih parah lagi. Artinya seperti itu, didekatkan dengan kebijaksanaan. Kebijaksanaan artinya kita belajarlah
lapang dada menghadapi orang seperti itu. Terima dulu, nanti Ya. artinya kita rembukan bersama. Mungkin bagaimana cara pengendaliannya, saya kira tidak ada masalah yang tidak bisa dikendalikan. Pasti semua bisa dikendalikan. Dengan cara artinya berkumpul bersama-sama, cari jalan keluarnya bagaimana yang terbaik. Itu penyelesaian menurut ajaran Hindu seperti itu. Oke. Nah, dalam diri kita sendiri kan kita punya musuh-musuh ya Pak ya. Kadang ada beberapa musuh yang harus kita kendalikan. Mungkin bisa Bapak jelaskan hal-hal atau musuh-musuh dalam diri yang harus kita kendalikan. Ya, sebenarnya musuh-musuh dalam diri kita itu tidak jauh sebenarnya. Itu yang disebutkan tadi sadribu, itu ada 6 musuh-musuh yang dalam diri kita harus kita perangi. Wajib kita perangi musuh-musuh itu karena musuh-musuh itu yang akan membelenggu kita ke dalam jurang keterpurukan. Itu harus diperangi. Seperti apa? Akroda tadi disebutkan, marah-marah, kita kendalikan marah-marah itu. Loba, kita selalu kalau seperti tadi makan-makan selalu kepingin orangnya, temennya dapat 1, dia kepingin 2 atau 3. Itu artinya loba, kepingin lebih. Ada pasti di salah satu ini pasti ada yang kepingin lebih. Kalau tidak dapat nanti ngambak dia. Nah, itu harus diperangi juga. Nah, ada lagi yang namanya setelah akroda ada namanya dengki hiri hati. Pasti itu bersembunyi seperti itu. Nah, ini sesuai dengan topik kita pagi ini Pak. Dengki iri hati. Masalah Dengki iri hati iri dan sebenarnya dengki. menutupi kelemahan dia sendiri. Maksudnya kalau dia tidak lemah, tidak. Kenapa? Kalau memang tidak bisa, tolong ajarin saya supaya bisa lagi. Kenapa saya harus tutupi kelemahan saya dengan keirian? Mentang-mentang saya nggak diajak ini, saya datangnya telat-telat seperti itu. Akhirnya dia akan terkecil sendiri ya. Seperti itu. Nah, itu ada 6 musuh-musuh dalam diri kita, seperti mabok-mabokan, minum-minuman keras, mabok, mengisap rokok dan lain sebagainya. Banyak sekali itu sebenarnya. Musuh itu tidak dari mana-mana, adalah dalam diri kita itu. Itu yang kita harus kendalikan. Jika itu bisa mengendalikan, tentu pengendaliannya dengan cara tadi seperti kendalikan dengan artinya melaksanakan apa? Kumpul bersama, pecahkan bersama masalah itu. Apa masalah yang itu? Pecahkan bersama-sama. Artinya timbul kesepakatan apa yang akan disepakati. Seperti tadi Ibu bilang, bagaimana sepakat? Kita kumpulkan, kumpul sepakat. Seperti itulah yang itu. Nah, ini mengenai topik kita pada kesempatan kali ini mengenai iri hati ya Pak ya. Ya. Bagaimana kita mengendalikan rasa iri dan dengki kepada orang lain yang mungkin memiliki kemampuan lebih daripada kita atau lebih sukses daripada kita. Kadang susah ya Pak ya, Iya, melihat orang lain Ya. lebih berhasil daripada kita sendiri, daripada melihat orang lain yang Ya. di bawah kita. Ya. Nah, ini rasa-rasa ini bagaimana caranya ya Pak? Rasa-rasa itu mestinya kita harus bisa. Nah, seperti contohnya Ibu Ayu Inten bisa beli Mercedes-Benz. Astungkara Pak. Saya tidak bisa beli. Kalau saya iri itu tidak ada maknanya. Saya mengadakan pendekatan kepada Ibu Ayu, saya bisa nanti, oh Pak Ketut ayo ikut saya. Berarti saya malah dapat numpang ke Bu Ayu. Nah, pendekatan itu yang pantas dilaksanakan. Jangan kalau ngiri kita ya nanti justru kita yang terpuruk sendiri ya kan. Diajakin juga enggak kemana-mana. Artinya seperti itu, makanya pengendalian diri itu seperti itu, pendekatan. Syukurlah teman kita bisa membeli mobil. Kita harusnya ikut berbahagia. Berbahagia, mendoakan. Mendoakan. Mudah-mudahan nanti saya bisa seperti itu. Harusnya berjiwa seperti itu, jiwa sehat namanya. Ya. Selain rasa iri hati, ada rasa dengki. Dengki. Ini kadang itu bisa terbentuk dari kecil atau karena faktor lingkungan apa bagaimana Pak? Kalau sifat sadripu itu Sudah dimiliki sebenarnya setiap sudah manusia? dimiliki dibawa dari kelahiran. Oh. Dari karma wasananya itu. Cuman berbeda-beda kadarnya Iya. masing-masing. Karma wasananya itu sudah dimiliki dari begitu baru lahir. Sudah karma wasana, pembawaan dari karma wasana menurut ajaran Hindu dari karma wasana. Nah, inilah yang harus diperangi. Ya. Tetapi bisa diperangi dengan cara seperti tadi saya sudah sebutkan di atas, dengan cara melaksanakan tapa brata, mungkin sering melaksanakan tirta yatra, sering melaksanakan pemujaan, sering melaksanakan yadnya, apa yang diwajibkan oleh umat Hindu harus ya wajib melaksanakan yadnya menurut umat Hindu. Kalau itu sebenarnya bisa kembali. Karena Bisa ya? Bisa. Apa semuanya bisa dikembalikan. Kadang kan ini sudah bawaan saya dari lahir kok. Saya memang Iya. saya memang pemarah, saya ini. Iya. Jadi sepertinya banyak Bisa. pemakluman. Ya, ada Harusnya tidak ya? contoh-contoh seperti ini. Contoh-contoh anak dari baru lahir. Ya.
Dia kerjanya marah-marah, apalagi lahirannya tumpak wayang kalau menurut Tindu. Kalau tumpak wayang begitu, Ya, Pak? menurut tumpak wayang itu bisa dikendalikan dengan namanya upacara yatnya dengan sapu leger. Nanti itu yakin pasti. Begitu dilaksanakan upacara sapu leger, mengundang wayang itu nanti akan sembuh sendiri. Nanti akan berubah, perilakunya akan berubah dari agresif akan menjadi normal dan Lebih bisa kalem, menerima, lebih sabar. Ya, itu contoh-contoh yang kecil. Banyak sekali. Makanya di istilah Hindu ada istilah mencari wetonannya. Wetonannya kelahirannya itu. Apa sih kelahirannya? Kalau kelahirannya keras tidak boleh dikasarin itu. Harus dilaksanakan dengan niatnya. Di mana harus dilukat atau diberikan pracita, dicarikan berapa 7 pancoran, 10 pancoran dan sampai 17 pancoran. Banyak itu syarat-syaratnya. Dengan niatnya itu perilakunya. Jadi dengan niat itu ada hubungannya dengan Ada. perilaku sehari-hari ya, Sangat ada kaitan. Kenapa dibilang itu? Karena manusia diciptakan yatnya, dengan yatnya. Menurut di Begawan Gita, yatnya manusia diciptakan oleh yatnya, maka kita harus kembali ke yatnya. Disebutkan dalam sastra suci, manusia diciptakan oleh yatnya, manusia diciptakan yang paling sempurna di antara ciptaannya. Seperti contoh binatang, contoh makhluk lainnya, contoh pohon-pohonan. Karena kenapa dibilang paling sempurna? Karena manusia diciptakan punya 3 kemampuan, sabda, bayu, dan idep. Kalau binatang hanya punya sabda dan bayu saja. Ya. Kalau pohon-pohonan hanya punya bayu saja. Contohnya, kalau manusia sakit, bisa dia berpikir, sakit kita bawa ke dokter. Ya. Kalau binatang tidak, karena punya bayu dan sabda, hanya 2 pikirannya. Jika begitu sakit dia menunggu ajalnya. Jika maunya sembuh, kalau nggak mati. Apalagi yang pohon-pohonan, dia hanya mempunyai bayu saja, kehidupan saja. Biar ditebang kayak apa yang pasrah, karena tidak bisa akan teriak. Jangan saya ditebang, tidak bisa. Kalau manusia begitu sakit cepat bawa ke dokter supaya sembuh. Kalau tidak diurusi, dia akan lewat. Tapi kadang-kadang menghadapi orang yang marah, iri dengki, kadang kita suka terpancing ya Pak ya. Iya. Nah itu kekurangannya. Nah kekurangan kita, disitulah kita tugasnya untuk pengendalian diri. Kita terpancing Ya. untuk marah ya, suka begitu ya Bu ya. Pengendalian Padahal diri itu tadinya sangat penting. tidak. Bagi ibu-ibu pengendalian dirinya sangat penting. Jika pengendalian diri itu sudah bisa tercapai, akhirnya rukun guyub akan terjadi. Seperti ini kita melihat sekegong Dharma Wanita WHDI Bekasi itu sudah sangat rukun, Sudah kompak. kompak dan cantik-cantik lagi orang. Mungkin itu Nah, selain itu mungkin ada sedikit wejangan atau nasihat Pak ya untuk bagaimana kita mengajarkan sejak dini kepada anak-anak untuk bagaimana mengendalikan diri, menghilangkan dengki atau kemarahan dari sejak dini. Ada beberapa cara untuk mengajarkan anak-anak dari sedini mungkin. Ya harus anak-anak itu dari sedini mungkin diajarkan petunjuk-petunjuk agama, diajari agama. Makanya anak-anak itu harus diajarkan agama. Agama itu adalah petunjuk yang sangat bijaksana. Agama Hindu khususnya Dharma, diajarkan Dharma. Nah, selain anak-anak itu diajarkan Dharma, diajarkan sembahyang, mesti orang tuanya harus sembahyang dulu. Jadi kita memberikan Iya, teladan. karena anak buat panutannya orang tuanya. Bagaimana memaksakan anak untuk sembahyang kalau orang tuanya nggak pernah sembahyang? Anak bisa berontak, loh bapak nggak sembahyang kok nyuruh saya sembahyang. Itu anak di masa sekarang tuh seperti itu, berontak dia berani. Nah, Iya. untuk memberi petunjuk seperti itu, untuk memberi jalan yang seperti itu, orang tuanya dulu bersembahyang. Mari nak kesini sembahyang, nanti anak-anak itu akan. Itulah anak-anak yang kita harapkan, anak sebagai anak yang suputra seperti itu. Itu jalan keluarnya. Sebenarnya semua bisa dilakukan. Mungkin dari contoh-contoh kecil dulu ya Pak Contoh-contoh ya. kecil dulu. Tidak memarahi mereka. Artinya dengan- diajarkan untuk bertata susila. Iya. Seperti orang tuanya tidak boleh marah-marah. Jika anaknya marah-marah, cari jalan keluar. Kenapa anak marah-marah? Apa yang tidak bapak bisa atau ibu bisa berikan? Mungkin anak-anak sekarang tuntutannya sudah modern. Bukan lagi tuntutan yang lain-lain. HP minta dibeliin. Yang BB minta dibeliin. Nah, kalau memang tidak bisa membelikan itu, kita harus tanya dulu. Kemampuan ibu atau bapak tidak ada, tolong nanti. Tunda dulu. Nanti sebenarnya bisa, anak-anak bisa ditangguhkan seperti itu. Jangan langsung dipangkas, tidak bisa. Belum perlu. Tidak bisa. Anak-anak sekarang pasti beda. akan berjiwa memberontak. Ya, Di situ akan jiwa pemberontaknya perlu keluar. pendekatan Iya, yang perlu lebih pendekatan dengan halus, bijaksana. bijaksana. Sepertinya sudah banyak sekali
wejangan-wejangan dan pencerahan yang Bapak Ketut sudah bisa berikan. Terima kasih Ibu dari WHDI Kota Bekasi atas kehadirannya. Ibu Gede sudah tidak marah-marah lagi, Ibu? Oke, saya berusaha untuk belajar. Sudah bisa mengendalikan diri. Belajar untuk mengendalikan diri. Bagus. Nggih, Seperti apa astung yang kareng ya dikatakan Ibu. Bapak. Semoga seketabo niki tambah sukses, tambah banyak pentas di mana-mana. Jaga kekompakan ya Ibu semua. Nah, Bapak, tadi kita sudah membahas mengenai topik mengenai pengendalian diri. Sekarang pemirsa, kita sudah sampai pada penghujung acara kita pada kesempatan kali ini, di mana iri hati tidak baiknya kita harus mawas diri dan mengendalikan rasa iri hati itu, sehingga tidak ada kemarahan, dan kemarahan yang berlarut-larut akan menyebabkan permusuhan dan perpecahan. Pemirsa, semoga apa yang kita perbincangkan pada kesempatan kali ini dapat memberikan kontribusi yang positif bagi kita semua. Kita akhiri perjumpaan ini dengan para mesanti bersama. Om Santi, Santi, Santi. Om